Biasanya modal usahanya itu bisa dia 1 sampai 5 itu usaha kecil, kemudian 5 sampai 10 M itu menengah, dan di atas 10 M itu usaha besar. Dan perlu kami garis bawahi, nilai investasi ini di luar tanah dan bangunan. Investasi untuk Bapak bergeraknya. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral kita ya, bahwa kita tahu sektor pariwisata ini sektor yang paling terpuruk akibat dari pandemi. Nah kemudian akibat dari itu kan banyak terjadi PHK, banyak terjadi artinya teman-teman yang tadinya udah punya usaha menjadi karyawan hotel, restoran dan segala macam ya, karena ada pandemi mereka mungkin terpaksa harus dirumahkan. Tapi mungkin secara tidak langsung mereka juga memiliki, selama mereka bekerja di hotel, restoran atau mungkin usaha pariwisata lain, mereka punya pengalaman. Nah karena mereka di PHK, akhirnya mereka dengan pengalaman itu mereka buka usaha sendiri, gitu kan? Misalnya yang punya pengalaman restoran mungkin dia buka usaha kafe, yang punya hotel mungkin dia buka misalnya homestay atau mungkin dia beri apa. Tetapi ya mereka mungkin minim informasi mengenai bagaimana kalau buka usaha ini syaratnya harus apa, izinnya harus apa, bagaimana proses perizinannya. Maka dari itu kami hari ini mensosialisasikan bahwa membuka usaha pariwisata silakan saja, tetapi harus memenuhi prosedur, harus mendaftar melalui dinas terkait dalam ini penanaman modal dan investasi satu atap karena kita sudah ini. Kemudian untuk mendapatkan izin juga harus mendapatkan memenuhi persyaratan seperti contoh misalnya izin lingkungan, ini yang paling penting. Kalau izin instansi mungkin bisa saja, tapi izin lingkungan yang paling utama. Kenapa? Apalagi saya sampaikan tadi beberapa daerah, nggak perlu saya sebutkan itu, ada semacam razia yang dilakukan oleh masyarakat. Ya kan, karena mungkin masyarakat mereka terganggu, misalnya ada kafe, mereka terganggu oleh suara musik. Kemudian ada yang mendirikan spa atau mungkin mendirikan artinya tempat pijat refleksi. Mungkin niatnya positif, misalnya pijat refleksi untuk keluarga. Tetapi kan masyarakat sebagian masih menganggap usaha-usaha spa, kemudian usaha pijat refleksi ini kan banyak konotasi negatifnya, lebih banyak gitu kan. Oh, bikin panti pijat pasti negatif. Padahal mungkin belum tentu gitu kan. Mungkin mereka membuat panti pijat memang khusus untuk orang yang memang perlu bantuan refleksi dan segala macam. Yang tidak kita inginkan dan biar usaha masyarakat juga bisa berkembang dengan baik dan legal. Makanya kita harus sosialisasikan, dan sekarang pendaftaran tidak lagi harus langsung, kita sudah ada teknologi. Nah, makanya ada OSS, jadi pendaftaran melalui online, tetapi langsung connect kepada dinas yang mengeluarkan izin itu. Tetapi walaupun dengan online kan masih ada persyaratan harus mereka penuhi, mereka lengkapi segala macam gitu kan, sehingga izin yang dikeluarkan betul legal. Nah kalau mereka sudah memiliki sertifikat atau izin itu, saya rasa tidak ada halangan mereka untuk berusaha gitu. Apalagi kita harus meningkatkan ekonomi kerakyatan. Makanya kami melakukan ini dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mereka yang pengen berusaha di bidang pariwisata. Ini loh cara yang benar. Kalau kita bikin usaha pariwisata harus ada izin, harus melengkapi persyaratan, kemudian juga tidak berdampak mengganggu lingkungan sekitar dan sebagainya. Luruskan apapun usahanya, apalagi melibatkan usaha yang pasti bikin usaha melibatkan orang banyak kan. Nah, apalagi misalnya usaha makanan misalnya, kan harus ada jaminan bahwa makanan ini halal atau jaminan makanan itu higien, ya kan gitu kan. Nah kalau tidak ada jaminan kan yang rugi dia sendiri nanti akhirnya. Makanya masyarakat kita perlu kita sadarkan bahwa apapun usahanya, walaupun mungkin skala sederhana, ya tetap namanya usaha harus ada izin seperti itu. Pak, kalau kita mendata sudah berapa banyak usaha sih di Sumsel yang seperti berizin? saya sampaikan tadi, untuk kabupaten kota itu yang sudah memiliki izin itu hanya belum sampai 2000-an, 1000 sekian tadi kan, 1900. Bahkan di kota Palembangnya sudah sampai 10.000 kata Babe. Artinya di kota Palembang sendiri masih banyak usaha yang belum Punya izin. memiliki izin. Usahanya ada tapi tidak ada. Kita coba aja kafe-kafe sekarang bermunculan dengan seperti menjamur kan. Nanti ada rumah, ada halaman dikit, dikasih lampu-lampu jadi kafe. Izinnya belum ada.
Tetapi ya kita juga susah juga ya, karena kondisi masyarakat mereka pengen bangkit, ekonomi bangkit, dan salah satu usaha yang agak menjanjikan ya tadi bikin kafe, ya kan, bikin apa tempat-tempat nongkrong-nongkrong. Yang penting ada wifi-nya, tempatnya bersih, nyaman, udah selesai. Tetapi mereka mengabaikan perizinan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.